YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat yang nantinya berfungsi untuk melakukan pengisian oli transmisi di mobil ini ataupun di mobil lain. Jadi alat ini nanti itu bisa untuk membantu kita mengisi oli transmisi di mobil kita. Dari yang sebelumnya saya menggunakan cara seperti ini atau dibalik seperti ini dan saya kasih selang, itu dia cukup lama kita nunggunya. Nah, dan di video kali ini kita nanti akan membuat alat yang akan sangat membantu kita ketika melakukan pengisian oli transmisi, yang biasanya dia itu agak ngumpet ya untuk mobil, dan untuk di bagian belakang yang penggerak roda belakang itu juga bisa dilakukan penggantian oli gardanya menggunakan alat yang akan kita buat nanti. Jadi alat ini bermanfaat sekali untuk penggantian oli transmisi dan oli gardan untuk di mobil kalian. Jadi buat kalian yang ingin tahu caranya pembuatan seperti apa untuk alat sederhananya ini, ikuti terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi selama ini ketika saya ingin mengganti oli transmisi manual di mobil saya, itu selalu kesusahan ketika ingin mengganti. Jadi kemarin saya sempat membuat tutorialnya dan saya menggantungkan bagian botol ini ke bawah. Itu cukup lumayan lama untuk pengisiannya, dan pada video kali ini kita akan membuat alat yang sangat sederhana dan bisa kita pakai untuk melakukan pengisian oli transmisi ataupun oli gardan di mobil kita. Jadi yang kita butuhkan itu sangat mudah sekali kita cari. Yang pertama itu kita butuh botol bekas seperti ini. Untuk botolnya ini silahkan kalian cari yang agak keras ya, jangan yang lembek. Di sini saya punyanya botol ini dan akan saya gunakan. Kemudian kita butuh juga semprotan burung seperti ini. Untuk semprotan burung seperti ini, jika kalian nggak punya, itu belinya cukup murah, sekitar 7.000 sampai 10.000-an kalau di daerah rumah saya. Ini saya menggunakan bekas karena dulu pernah saya pakai juga dan sering saya pakai juga untuk keseharian saya. Jadi saya gunakan yang ada, dan kalian pastikan untuk tutupnya itu sama dengan penguncinya. Kemudian kita butuh juga untuk pentil ban tubles seperti ini. Saya menggunakan pentil ban tubles yang bekas, dan untuk di bagian dalamnya sudah kita buka ya. Jadi dia nanti hanya sebagai konektor saja yang akan kita pasang ke bagian botolnya. Kemudian kita butuh juga selang. Ini saya contohkan selangnya pendek dulu ya. Nanti ketika kita praktek akan saya kasih selang yang panjang. Jadi ini selangnya nanti panjang ya ketika kita mempraktekkan di mobil. Kemudian kita butuh juga yaitu cutter seperti ini. Jadi cutter bisa atau pisau juga nggak masalah. Kemudian kita butuh juga amplas seperti ini. Jadi nanti kalian sesuaikan aja yang ada di rumah kalian, nggak perlu cutter ataupun amplas yang seperti itu. Kemudian kita butuh juga kawat seperti ini. Untuk kawatnya yang penting dia agak keras seperti ini ya. Saya punyanya kawat dari kabel, saya gunakan aja yang ada di rumah saya. Dan untuk bahan-bahannya cuman ini aja, sangat sederhana sekali untuk alat yang kita buat pada video kali ini, dan nanti sangat berfungsi untuk mengisi oli transmisi. Oke, langsung ke cara pembuatannya biar singkat ya, jadi nggak terlalu panjang. Yang pertama kita lakukan yaitu kita buka dulu untuk bagian tutup dari botolnya ini. Nah, dan di sini untuk botolnya sudah saya lubangi ya menggunakan cutter ini tadi untuk mempersingkat durasi. Jadi saya lubangi langsung aja tadi untuk bagian botolnya. Untuk melubanginya nanti dia sebesar pentil ban tublesnya. Kemudian kita amplas seperti ini biar dia halus dan nanti rata. Jadi tidak banyak bekas-bekasnya yang di bagian pinggir kalau kita amplas itu. Jadi bisa rapi dan halus. Kemudian setelah itu kita siapkan dulu untuk pentil ban tublesnya seperti ini. Jadi untuk pentil ban tublesnya seperti ini kalian gunakan lengkap ya dengan seal-sealnya untuk nanti biar tidak terjadi kebocoran. Jadi ini kita buka dulu untuk bautnya. Kemudian jangan lupa kita cabut untuk karet satunya ya. Jadi tinggal seperti ini. Kemudian kita masukkan aja. Ini alat bantunya menggunakan kawat yang tadi. Kita masukkan saja ke bagian lubang sudah kita buat tadi. Ini saya bikin press sekali biar nanti tidak ada kebocoran. Dan kemudian setelah masuk kita cabut aja seperti ini. Caranya lumayan mudah. Nanti kalian bisa mempraktekkan cara ini di rumah ya untuk mengganti oli transmisi di mobil kalian ataupun oli gardan di mobil kalian. Jadi caranya seperti ini. Kemudian kalau udah kita pasang untuk seal yang luarnya. Ketika udah seperti ini,
Kemudian jangan lupa kita pasang untuk ringnya. Ring ini nanti yang akan menekan bagian karet sealnya ini biar dia rapat sekali dan tidak terjadi kebocoran di bagian botolnya ini. Kemudian kita pasang untuk baut penguncinya. Nah, untuk baut penguncinya ini cukup satu kayak gini aja. Kan biasanya kalau di motor itu kadang ada dua ya bautnya. Kita gunakan satu seperti ini aja. Yang penting untuk pengunciannya itu cukup kencang dan kalian pastikan tidak ada kebocoran ataupun longgar di bagian karetnya. Jadi karetnya pastikan dia menekan di bagian botolnya itu. Jadi seperti ini ya, saya menggunakan tangan dulu, nanti akan saya kencangkan menggunakan tang. Jadi ini saya contohkan dulu seperti ini. Jadi kalian pastikan untuk bautnya sudah kencang. Kemudian setelah itu kita bisa pasang untuk di bagian atasnya sini untuk mencoba di bagian ujung dari botolnya ini, karena harus pas ya untuk bagian penguncinya itu yang saya maksud tadi. Jadi jangan menggunakan botol yang tidak pas di bagian semprotan burungnya ini, karena beberapa botol itu dia nggak cocok dengan baut yang atau mur yang ada di bagian si semprotan burungnya. Kemudian kita pasang untuk selangnya seperti ini teman-teman. Nah ini kita pasang seperti ini mudah sekali ya. Untuk selangnya yang kita pakai tadi itu selang bangunan. Untuk diameternya mungkin sekitar 6 cm, sekitar segituan lah. Biasanya nanti kalian beli di toko bangunan udah ada selang bangunan seperti itu. Dan untuk alatnya seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Tinggal nanti kita bisa membuka di bagian tutupnya, di bagian tutup atas ini kalian bisa buka dulu untuk melakukan pengisian oli transmisi. Jadi kalian bisa memasukkan oli transmisi ini ke bagian dalam sini, kemudian kalian tutup. Jangan lupa untuk selangnya nanti diarahin dulu langsung ke bagian lubang penggantian oli transmisi di mobil kalian, ataupun oli gardan itu juga bisa. Jadi nanti sangat membantu ketika kita ingin melakukan penggantian oli transmisi atau oli gardan di mobil kita yang biasanya posisinya agak ribet ya untuk kita ngolong-ngolong seperti itu. Nah kemudian setelah kita pompa, nanti untuk alirannya akan langsung ke bagian sini. Jadi dia nanti akan lebih cepat untuk mengalirnya di oli gardannya itu. Oke, dan ini untuk alatnya sudah jadi ya. Kita akan simulasikan di bagian mobil saya untuk misalkan penggantiannya itu seperti apa. Akan saya contohkan di sini. Ini untuk botolnya saya buka dulu, dan untuk selangnya ini akan saya ganti nanti menggunakan yang panjang biar sampai ke bagian transmisi di mobil saya, ataupun nanti untuk mobil yang gardan itu juga bisa kalian panjangin aja nggak masalah. Nanti kan dia tekanannya itu kuat ya, jadi bisa mengalirkan oli ke bagian transmisi atau gardan mobil kalian. Jadi ini saya isi dulu untuk olinya ya di mobil saya. Ini saya skip dulu. Oke, ini olinya sudah saya masukkan ke bagian botol. Di situ bisa kalian lihat ya, di situ ada oli. Dan saya aliran ke bagian bawah, ini simulasi aja. Nanti kalian bisa arahkan ke bagian gardan ataupun transmisi biar dia olinya itu lebih cepat mengalir. Jadi untuk caranya itu sangat mudah. Kita tinggal pompa aja seperti ini. Otomatis oli itu akan terdorong. Jadi karena terdapat angin di bagian atasnya, otomatis oli itu akan terdorong dan kemudian turun ke bawah masuk ke bagian transmisi ataupun gardan di mobil kita. Bisa kalian lihat ya, di situ dia langsung cepat untuk turunnya. Di sini saya contohkan seperti ini. Jadi olinya langsung masuk ke bagian bawah. Dan jika kalian nggak di bagian atas ini pun, ini cukup membantu untuk mendorong oli. Misalkan kalian gunakan oli ini di bagian gardan, itu kan dia nggak harus ke bagian atas seperti ini atau tidak usah diangkat seperti ini juga sudah bisa. Bisa kalian lihat ya, di situ untuk olinya cepat banget untuk dia ngalirnya, karena mendapat tekanan dari si semprotan burung ini, kemudian mengarahkan ke bagian transmisi ataupun gardan di mobil kalian. Jadi untuk penggantian ini nggak perlu lagi kita membalik botol seperti ini ataupun menggunakan plastik. Biasanya orang-orang itu menggunakan plastik dan kemudian dikasih selang. Itu kita harus menunggu. Kalau seperti ini, kita tinggal pompa sekuat tenaga aja, dia olinya langsung masuk ke bagian transmisi dan menghemat waktu. Kalau nanti olinya habis, tinggal kalian refill lagi menggunakan oli yang baru lagi atau ditambah seperti itu. Karena ini kan dia botolnya kecil, saya contohkannya ya. Nanti kalian bisa menggunakan botol yang besar biar langsung sekali pakai aja atau sekali isi.
Jadi seperti tadi untuk cara pembuatan alas sederhana ini. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.